Dan Yahya adalah satu-satunya orang yang mengampu jabatan sebagai gubernur militer dalam sejarah pemerintahan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Dan Yahya punya peran sentral pula dalam penumpasan aksi Kapten Westerling. Orang ini adalah komandan pasukan Belanda yang paling kejam, memimpin kekacauan di beberapa wilayah karena menolak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh kerajaan Belanda. Ia mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan pangkalan cadangan di tempat yang lebih luas. Menurut Dan Yahya, pangkalan cadangan sangat diperlukan manakala Belanda benar-benar melancarkan agresi militernya nanti. Prediksi Dan Yahya ternyata tidak meleset. Bukit Tinggi menjadi lokasi didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ketika para pemimpin pemerintah pusat termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sebelum ada gubernur di Jakarta ini, dia dipimpin oleh seorang wali kota Jakarta. Nah, setelah wali kota ini, barulah ada jabatan gubernur, yaitu gubernur militer. Siapakah gubernur pertama atau gubernur militer pertama ini? Dia adalah sosok dari Minangkabau. Dia adalah orang Padang Panjang. Dia juga seorang Pangdam Siliwangi. Dan dia seseorang yang memprediksi adanya agresi militer 2 dan memberi ide untuk memindahkan ibu kota ke Bukit Tinggi secara darurat. Ternyata prediksinya ini benar. Ini dia, sedikit. Dan Yahya dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Januari tahun 1925. Ayahnya, Yahya Datuk Kayu, adalah tokoh terkemuka pada era pergerakan nasional dan pernah menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat atau semacam DPR di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada 1917, mewakili masyarakat Minangkabau. Yahya Datuk Kayu adalah seorang anggota Volksraad yang sangat vokal dan selalu lantang berbicara di forum dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan pada tahun 1928, orasinya disampaikan dengan berapi-api dan tak jarang membuat panas kuping orang Belanda. Perjuangan Yahya Datuk Kayu dilanjutkan oleh sang putra Daan Yahya. Kendati berkiprah di masa yang berbeda, Daan Yahya mulai terlibat dalam pergerakan kebangsaan saat Belanda sudah hengkang dari bumi Indonesia karena kalah dalam perang dan digantikan oleh Jepang sejak tahun 1942. Ketika giliran Jepang mulai menunjukkan sinyal kekalahan dalam perseteruan melawan pasukan sekutu di Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian Perang Dunia Kedua, Daan Yahya semakin aktif terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Daan Yahya yang kala itu masih muda, baru memasuki umur 20 tahunan, bergabung dengan salah satu laskar pemuda di Jakarta yang dikenal dengan nama Kelompok Perapatan 10. Ini adalah satu dari 2 barisan pejuang muda yang paling menonjol selain Kelompok Menteng 31. Jika Kelompok Menteng 31 diawaki oleh para pemuda didikan Tan Malaka, Kelompok Perapatan 10 beranggotakan mereka yang dibina oleh Sultan Syahrir. 2 laskar ini sama-sama menuntut kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa harus menunggu persetujuan dari Jepang. Anak muda, pengawal kemerdekaan sebagai pengagum Syahrir, dan Yahya kerap disebut-sebut sebagai simpatisan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. PSI adalah partai politik beraliran kiri yang dibentuk Sultan Syahrir pada 1948 atau ketika Daan Yahya menjabat sebagai gubernur militer Jakarta sekaligus Pangdam Siliwangi. Daan Yahya yang ditunjuk sebagai pemimpin kelompok Perapatan 10 berperan cukup krusial dalam upaya persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk ketika peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945 dini hari. Peristiwa monumental inilah yang menjadi pemicu terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia lebih cepat tanpa seizin Jepang. Kelompok Perapatan 10 ditugaskan untuk menjemput Hatta, sedangkan kelompok Menteng 31 bertugas membawa Soekarno. 2 tokoh berpengaruh itu selanjutnya dibawa ke Rengas Dengklok, suatu daerah di Karawang yang berlokasi di luar ibu kota. Berkat andil para pemuda dengan nyali tinggi itu, termasuk Daan Yahya, Soekarno dan Hatta akhirnya menyatakan kemerdekaan atas nama seluruh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Daan Yahya juga turut ambil bagian dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Sebagai peringatan sebulan kemerdekaan, ia adalah orang yang mengemudikan mobil penjemput Presiden Soekarno dari Jalan Pegangsaan Timur 56
menuju lapangan Ikada di selatan Gambir. Pemimpin darurat Jakarta tahun 1948, Presiden Soekarno menunjuk Daan Yahya untuk menempati posisi penting di ibu kota itu, yaitu sebagai gubernur militer Jakarta. Disebut gubernur militer karena pada saat itu Jakarta sedang dalam kondisi darurat. Seiring kembalinya Belanda dengan wajah baru bernama Nika bersama pasukan sekutu sejak 1946. Daan Yahya adalah satu-satunya orang yang mengampu jabatan sebagai gubernur militer dalam sejarah pemerintahan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Ia menjalani amanah tersebut hingga tahun 1950 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara penuh pada akhir Desember 1949. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda menjadi salah satu hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilangsungkan di Den Haag hari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dan Yahya turut hadir langsung dalam perundingan yang sangat menentukan nasib Indonesia tersebut. Semasa menjabat sebagai gubernur militer Jakarta, meskipun hanya dalam tempo kurang dari 3 tahun, Dan Yahya berhasil menyelesaikan masalah administratif pemerintahan di wilayah ibu kota tersebut yang sebelumnya diatur oleh Belanda. Dan Yahya punya peran sentral pula dalam penumpasan aksi Kapten Westerling. Orang ini adalah komandan pasukan Belanda yang paling kejam, memimpin kekacauan di beberapa wilayah karena menolak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh kerajaan Belanda. Sejak menjabat gubernur itulah Daan Yahya juga bertindak sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Siliwangi dengan pangkat Letnan Kolonel. Dalam perannya itu seperti yang dikisahkan Julius Spohr melalui buku Dorstut Nar Jogja, pertikaian pemimpin sipil militer Daan Yahya pernah tertangkap tentara Belanda. Daan Yahya juga terlibat penting ketika jelang terjadinya agresi militer Belanda II yang dimulai sejak 19 Desember 1948. Kepada Hatta yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden sekaligus Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan, ia mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan pangkalan cadangan di tempat yang lebih luas. Menurut Daan Yahya, pangkalan cadangan sangat diperlukan manakala Belanda benar-benar melancarkan agresi militernya nanti. Dengan adanya pangkalan cadangan dengan tempat yang lebih luas tersebut, pemerintah dan pasukan Republik bisa lebih leluasa bergerak untuk menghadapi Belanda dengan taktik perang gerilya. Itu menurut Daan Yahya. Lokasi yang diusulkan oleh Daan Yahya adalah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena ruang gerak di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, semakin terbatas. Saran Daan Yahya tersebut diterima oleh Muhammad Hatta. Prediksi Daan Yahya ternyata tidak meleset. Nantinya Bukit Tinggi menjadi lokasi didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ketika para pemimpin pemerintah pusat termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Daan Yahya diangkat sebagai Sekretaris Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang RI. Ia juga sempat menjadi atase militer Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kairo, Mesir. Setelah pensiun dari ketentaraan sejak 1966, Daan Yahya beralih terjun ke ranah politik, mengikuti jejak ayahnya yang pernah menjadi anggota Volksraad pada era kolonial. Ia juga sebagai anggota DPR pada periode 1967 sampai 1969. Menjadi wakil rakyat di DPR rupanya merupakan karir politiknya yang terakhir. Daan Yahya memutuskan mundur dari pentas perpolitikan nasional seiring runtuhnya rezim Orde Lama yang ternyata tidak kekal di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Digusur oleh Soeharto yang membawa rezim anyar bernama Orde Baru. Tanggal 20 Juni 1985, usai menunaikan salat Id di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Daan Yahya tiba-tiba tersentak kesakitan lalu terkulai. Rupanya ia terkena serangan jantung tepat pada usia 60 tahun. Di hari pertama Lebaran atau Idul Fitri 1405 Hijriah, mantan gubernur militer Jakarta pertama dan satu-satunya ini juga Pangdam Siliwangi telah berpulang ke rahmatullah. Oke, terima kasih. Itu dia cerita tentang Daan Yahya. Dia juga seorang anak dari pahlawan Indonesia. Jadi Daan Yahya ini sosok muda yang sangat agresif. Dia adalah seorang dari kumpulan tim Perapatan 10 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir juga. Doa kita buat beliau adalah semoga beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Beliau meninggal pada usia 60 tahun setelah sholat Idul Fitri di Jakarta. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tetap di-share, di-like, di komen, dan di-subscribe.
Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.